Allahumma shalli ala Muhammad. Barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyan wa la mahruma. Amin. Yang sama-sama kita hormati para guru kita, para muqaddamin, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Abdul Razak bin Ahmad bin Ali At-Tayyib, yang sama-sama juga kita hormati, kita cintai guru kita Al-Muqaddam Kiai Haji Ahmad Zaki Yamani, juga yang sama-sama kita cintai guru kita Sahibul Majlis Munyatul Murid Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Qadir, juga yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Dede Nahrawi, Al-Mukarram Al-Ustadz Mustafa, para asatid, para hujjaj, para ikhwan, akhwat, muhibbin, muhibbat, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang cukup cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majlis ini dalam rangka ibadah kepadanya.
dalam rangka zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka Idul Khatmi guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat ini dalam rangka haul dari almarhum Bapak Mingga bin Endi yang kedua. Beliau adalah orang tua bapak dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Qadir. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah aku keluarkan kalian dari rahim, dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kita semua lahir ke muka bumi ini tidak tahu apa-apa. Para ulama tafsir ada yang mentafsirkan ayat ini la tamlikuna syai'an, bahwa kita lahir ke muka bumi ini selain kita tidak mengetahui apa-apa, juga kita tidak membawa ataupun tidak memiliki apa-apa. Jangankan rumah, mobil, istri, anak dan lain sebagainya, satu helai benang pun kita nggak punya. Betul nggak kira-kira? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita as-sam'ah, pendengaran, wal absar, dan juga penglihatan, wal afidah, dan juga Allah berikan kepada kita hati. Tujuannya adalah la'allakum tashkurun, agar kita semuanya dengan nikmat-nikmat, dengan karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada kita, menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Oleh karena itu guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, beliau mengatakan aqrabul abwab ilallah babus syukri, bahwa paling dekatnya pintu-pintu menuju Allah Subhanahu wa taala adalah pintu syukur kepadanya. Nah, ini para ikhwan sekalian. Makanya para ulama mengatakan bahwa ibadah yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pada malam hari ini kita hadir ke majlis ini, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan zikir di majlis ini semuanya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, dia laksanakan ibadah haji atau umroh tersebut dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika seseorang membaca Al-Quran juga demikian, dia membaca Al-Quranul Karim dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Bahkan juga kita, para ikhwan akhwat sekalian, kita masuk ke dalam Thariqah At-Tijaniyah yang kita cintai ini hakikatnya
dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya thariqah at-tijaniyah thariqatu hamdin wa syukrin. Thariqah bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dan juga orang-orang yang kita cintai, Allah takdirkan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muhibbin yang akan mengambil talqin ataupun mengambil baiat di dalam thariqah at-tijaniyah, baik dia seorang muhibbin ataupun seorang muhibbat, tentunya ingin sekali ketika dia berthariqah menjadi hamba-hamba Allah yang makbulah. Thariqah yang dia jalani ini menjadi thariqah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah kalau seandainya seseorang mardud ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semua para ikhwan akhwat sekalian, ketika kita masuk ke dalam thariqah tijani, kita ingin semuanya tanpa terkecuali makbul di dalam thariqah at-tijaniyah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin sukses, kita semua ingin berhasil, kita semua ingin dianggap sebagai muridnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani dan juga muridnya Sayyidul Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita semua. Ingin sukses, ingin berhasil. Makanya guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani, beliau pernah mengatakan, katsirun man arafani wa qalilun man rabiha wa naja, atau kama qala. Guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani pernah mengatakan, pernah dawuh, betapa banyak orang-orang yang mengenal aku, tahu aku, menganggap aku sebagai gurunya, menganggap aku sebagai murabbinya, sebagai syekhnya. Di mana-mana orang luar biasa banyak menganggap aku ini sebagai gurunya. Masya Allah, saat ini ya thariqah at-tijaniyah adalah thariqah yang paling besar di dunia ini. Saya pernah mendengar dari Asy-Syarif Mahmud bin Ali At-Tijani bahwa pengikut thariqah Tijani, murid thariqah Tijani saat ini berjumlah kurang lebih 400 juta jiwa. Lebih banyak dari penduduk Indonesia, 400 juta jiwa. Dan ini tersebar di 180 atau 81 negara seluruh dunia. Jadi thariqah Tijani bukan hanya di Indonesia, para ikhwan akhwat sekalian. Antum keliling dunia kemanapun, bahkan ke Amerika, ya apalagi ke Afrika, itu banyak sekali saudara-saudara kita ya sebagai ikhwan ataupun akhwat thariqah at-tijaniyah. Alhamdulillah. Jadi kata guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, banyak orang mengenal aku, menganggap aku sebagai gurunya, sebagai murabbinya, wa qalilun. Nah ini harus hati-hati kita, harus waspada. Wa qalilun man rabiha wa najah. Tapi hanya sedikit yang rabiha, beruntung, wa najah, dan selamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini maknanya para ikhwan, akhwat sekalian, banyak orang menganggap Sayyidi Syekh Ahmad Tijani sebagai gurunya, tapi sedikit yang benar-benar berhasil di dalam thariqahnya.
Nah, kembali kepada tema kita, para hadirin hadirat sekalian, bahwa kita semuanya ingin sukses, ingin makbul, ingin dianggap sebagai muridnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, dianggap sebagai muridnya Sayyidul Wujud Nabi kita Muhammad SAW. Ini semuanya cita-cita kita. Paling tidak para ikhwan akhwat sekalian, ada dua hal, ada dua kunci sukses kalau kita ingin berhasil. Kita ingin makbul di dalam Thariqah At-Tijaniyah. Kalau dua hal ini kita terapkan, kita amalkan di dalam kita berthariqah, maka yakin bahwa thariqah kita, ketijanian kita makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para ikhwan akhwat sekalian, kalau kita ingin diterima dalam thariqah kita adalah al-ittiba, yaitu kita mengikuti. Maksudnya apa? Kita mengikuti aturan-aturan, syarat-syarat, undang-undang yang telah ditentukan oleh guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Al-ittiba, ikuti. Kita misalnya akan menitipkan anak kita, putra atau putri kita ke sebuah pesantren. Maka ketika kita akan menitipkan putra kita ke sebuah pesantren, ya, otomatis putra kita atau putri kita harus tunduk, patuh, taat, ngikutin aturan-aturan yang berada di pondok pesantren tersebut. Betul nggak? Betul nggak? Harus ngikutin. Maka kalau seandainya tidak tunduk, tidak patuh, tidak ngikutin aturan-aturan dalam pondok tersebut, ini bisa dikeluarkan. Bisa terancam dikeluarkan siapapun dia. Walaupun anaknya seorang pejabat misalnya, ya, seorang menteri, seorang gubernur misalnya, bahkan mungkin seorang ustadz, seorang kiai, kalau anaknya melanggar aturan-aturan dari pondok tersebut, bisa terancam dikeluarkan. Kecuali kalau pondok-pondok yang milih-milih, ya, wah ini anaknya pejabat, udah dah, nggak usah dikasih sanksi. Tapi kalau pondok yang benar-benar menegakkan disiplin, siapa aja semuanya yang melanggar, ini akan dikenakan sanksi. Nah, ini para ikhwan akhwat sekalian, kalau kita ingin berhasil di dalam thariqah Tijaniyah, maka kita harus mengikuti aturan-aturan, syarat-syarat di dalam thariqah Tijaniyah. Siapapun diri kita, bahkan seorang ulama besar pun, bahkan seorang wali besar pun, ketika akan masuk ke dalam thariqah Tijani, maka dia harus tunduk patuh di dalam aturan-aturan di dalam thariqah Tijani. Ada salah seorang ashabnya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani yang bernama Syekh Ahmad Banuna. Beliau suatu hari datang kepada guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani, niatnya ingin ditalqin, ingin masuk ke dalam thariqah At-Tijaniyah. Kemudian guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani berkata kepada beliau, aku tidak akan mentalqin kamu sebelum kamu meninggalkan wirid-wirid, sebelum kamu meninggalkan thariqah-thariqah yang telah kamu dapatkan dari para masyayikh. Karena dengan kasyafnya beliau, guru kita tahu kalau Syekh Ahmad Banuna ini, ya, sudah memiliki berbagai macam thariqah. Jadi kata guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, aku nggak akan talqin kamu, nggak akan membaiat kamu, bimbing kamu masuk ke dalam thariqah Tijani sebelum kamu tinggalkan wirid-wirid, ya, thariqah-thariqah yang pernah kamu dapatkan dari para masyayikh. Nah, Syekh Ahmad Banuna ini dalam hatinya nggak nerima. Sayang ini, saya udah amalkan ini, ya, amalan ini, thariqah ini udah bertahun-tahun, masa saya harus tinggalkan? Sayang sekali, amalannya udah bertahun-tahun, udah luar biasa, benar-benar menempel ibaratnya seperti ini. Sayang kalau saya tinggalkan amalan ini.
Tapi karena syarat, ya, karena syarat masuk dalam Thariqah Tijaniyah harus meninggalkan semua thariqah yang pernah diambil, ya maka harus ditinggalkan. Nah kemudian malamnya para ikhwan akhwat sekalian, Syekh Ahmad Banuna istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin tahu makomnya, kedudukannya, pangkatnya dari Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani. Pengen tahu beliau siapa ini, beliau pangkatnya bagaimana. Kemudian Allah kabulkan para jamaah sekalian. Di dalam mimpinya Syekh Ahmad Banuna ini melihat jasadnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani begitu besar. Seluruh langitnya ini adalah jasadnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Dan beliau ini bergelantungan di tubuhnya, di jasadnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Kaget beliau. Begitu hebatnya, begitu tingginya pangkat kedudukan dari guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Maka mantap dia dengan mimpinya, dengan pangkatnya, dengan kedudukan dari guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Esok harinya beliau datang kepada guru kita minta ditalqin. Udah mantap, dia siap untuk meninggalkan. Jadi siapapun yang masuk ke dalam Thariqah Tijani harus tunduk patuh terhadap aturan-aturan di dalam Thariqah Tijani. Nah kemudian ketika bertemu dengan Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, Syekh Ahmad Banuna berkata, aku siap, aku mantap di dalam Thariqah Tijaniyah. Kemudian guru kita berkata kepada Syekh Ahmad Banuna, dengan kasyafnya, jangan ceritakan mimpi kamu yang semalam itu. Masya Allah. Jadi tahu ya, guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani tahu kalau Syekh Ahmad Banuna ini bermimpi. Sampai bilang jangan ceritakan mimpi kamu yang semalam. Masya Allah, bisa tahu mimpinya. Nah ini para ikhwan, akhwat sekalian. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam Thariqah At-Tijaniyah, maka dia harus tunduk patuh di dalam menjalankan syarat-syarat di dalam Thariqah At-Tijaniyah. Ini yang pertama. Kalau kita ingin sukses, kita ingin berhasil di dalam Thariqah Tijaniyah, ittiba, ikutin aturan-aturan di dalam Thariqah Tijaniyah. Jangan bikin aturan. Jadi memang para ikhwan sekalian, aturan-aturan ini ya ada yang masuk skalanya furu', ya cabang. Ya, cabang misalnya seseorang ataupun para ikhwan sebelum berzikir wazifah atau hailala mereka membaca tawassul. Itu boleh-boleh saja karena termasuk dari furu', bukan usul. Tapi kalau usul yang udah prinsip yang tidak bisa diganggu gugat, ini tidak ada khilaf, ya, tidak ada perbedaan. Semuanya siapapun dia harus tunduk patuh terhadap aturan-aturan. Nah ini para ikhwan sekalian, ya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin berhasil di dalam Thariqah Tijaniyah, kita ittiba, ikutin aturan, ya. Terutama zikir-zikir yang sudah diwajibkan kepada kita para ikhwan akhwat sekalian, baik itu wirdul lazim, ya, pagi sore, kemudian wazifah berjamaah, hailalah juga berjamaah. Ini harus kita terima dengan mantap, taslim. Jangan ragu-ragu kita. Ini kadang-kadang kita kalau diminta wazifah berjamaah, masya Allah, dianggapnya kayaknya yang nyuruh untuk wazifah berjamaah ini seakan-akan tidak benar. Ada aturan baru. Padahal yang namanya wazifah ini para ikhwan akhwat sekalian ini harus berjamaah. Harus berjamaah kecuali kalau ada uzur. Ya kalau kita sakit misalnya, ya ini boleh kita jamaah wazifah sendiri. Atau hujan deras yang bagi kita sulit ya untuk keluar dari rumah, ini dibolehkan kita untuk wazifah ataupun hailalah ya sendiri. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, maka tidak boleh satupun meninggalkan wazifah berjamaah. Nah ini saya pernah dengar dari salah satu seorang ikhwan, ya, ada di daerah Jawa, ya. Jadi ketika temannya menyuruh, ya,
mengajaknya untuk wazifah berjamaah, ya, ikhwan ini malah menjawab, saya tidak mau wazifah berjamaah, saya tidak mau mencolok di jarinya. Itu jawabannya seperti itu. Saya nggak mau mencolok di jarinya, saya diam-diam aja mendingan. Masya Allah. Ini gurunya siapa ini yang seperti ini? Ya, tentunya ini pemahaman yang tidak benar. Yang namanya wazifah para ikhwan akhwat sekalian ini harus berjamaah. Kemudian juga wirid lazimnya, baik itu yang pagi, sore, semuanya harus kita jalani. Ya, dan juga hailalahnya, ini semuanya harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Jadi kunci pertama sukses kita di dalam Thariqah At-Tijaniyah adalah al-ittiba, mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani. Mudah-mudahan kita semuanya dapat tunduk patuh di dalam aturan-aturan Thariqah At-Tijaniyah ini sampai ajal kita tiba. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, para ikhwan akhwat sekalian, yang tidak kalah pentingnya kalau kita ingin berhasil di dalam Thariqah At-Tijaniyah ini adalah adamul amni min makrillah. Jangan sekali-kali kita merasa aman, merasa santai aja dengan murka Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat kita melakukan kemaksiatan kepadanya. Nah ini, jadi yang namanya ikhwan ini harus berusaha semaksimal mungkin, ya para ikhwan akhwat sekalian, menjauhkan maksiat sekecil apapun. Tarkul ma'asi soghirun kana am kabira. Meninggalkan maksiat, baik itu yang kecil, lebih-lebih yang besar, harus meninggalkan. Memang semuanya ini kita bertahap, ya, bertahap. Sulit sekali. Tapi dengan zikir-zikir yang kita lakukan, lazim, wazifah, hailalah, kemantapan kita di dalam berthariqah, maka insya Allah ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir, bahkan ya kita meninggalkan kemaksiatan, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita masya Allah para ikhwan akhwat sekalian, Allah berikan kita fadilah-fadilah, keutamaan ketika kita masuk ke dalam Thariqah Tijaniyah. Kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada aturan-aturan menjalankan Thariqah ini dengan sebaik-baiknya, dengan contoh-contoh dari guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, ini fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Luar biasa sekali. Tetapi ini semua jangan sampai membuat kita ini para ikhwan akhwat sekalian aman dari makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh biarin aja, saya amal saya udah banyak, saya udah baca shalawat Fatih sekian ribu kali sehari misalnya. Udah kalau saya berbuat maksiat ini udah nggak apa-apa, aman. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai. Ada sebuah kisah yang cukup masyhur para ikhwan akhwat sekalian. Ada seorang wali, suatu hari beliau ini pulang dari pengajian bersama para murid-muridnya. Kemudian di tengah jalan, wali tersebut ini dicegat atau berpapasan dengan seorang pemabuk ahli maksiat. Dan pemabuk ini bilang kepada wali tersebut, "Wahai kekasih Allah, wahai Syekh, bolehkah aku melontarkan 3 pertanyaan kepada Anda?" Kemudian dijawab oleh wali ini, "Silakan. Lontarkanlah pertanyaan tersebut kepadaku." Pertanyaan yang pertama, kata pemabuk ini, "Wahai kekasih Allah, apakah bisa orang seperti saya yang sehari-hari mabuk, melakukan dosa-dosa besar, bergelimang dalam maksiat, bisa menjadi orang seperti Anda, yaitu ahli taat, bahkan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala?"
Dijawab oleh wali ini, bisa, sangat bisa sekali. Anda seperti saya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Maha kuasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, para ikhwan akhwat sekalian yang dilontarkan oleh pemabuk ini, bisakah seseorang yang ahli maksiat, tiap hari bergelimang dalam maksiat, menjadi ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dijawab oleh syekh ini, yang wali besar ini, bisa, karena Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ini, para ikhwan akhwat sekalian, yang ini pelajaran buat kita. Pertanyaan ketiga adalah, bisakah orang seperti Anda yang hebat, yang luar biasa, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ini bisakah menjadi orang seperti saya, pemabuk dan ahli maksiat? Dengan pertanyaan yang ketiga ini yang dilontarkan oleh pemabuk yang ahli maksiat ini, seorang wali besar ini langsung sujud dan menangis. Menangis langsung sejadi-jadi, langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa bahwa perjalanan dia ke depan, jangankan untuk 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, bahkan 1 menit ke depan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu semuanya. Kita juga demikian para ikhwan sekalian. Gak ada jaminan kita semuanya. Nanti 1 hari lagi, 1 minggu lagi, kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gak ada jaminan di situ semuanya para ikhwan akhwat sekalian. Apalagi yang disebut dengan ikhwan tijani adalah man mata alaiha. Jadi orang yang disebut dengan ikhwan tijani yang sebenarnya adalah yang matinya, wafatnya dalam keadaan berthariqah tijani. Inilah ikhwan tijani yang sebenar. Seperti guru-guru kita, ya, Kiai Haji Ajengan Mamat Sidi, Abuya Sayyidil Walid, Habib Ja'far Baharun, ya, dan guru-guru kita lain semuanya wafatnya dalam keadaan berthariqah tijani. Inilah tijani yang sebenar. Matinya, wafatnya dalam keadaan berthariqah tijani. Nggak ada yang tahu kita para ikhwan sekalian. Bahkan ada seorang yang sangat alim yang bernama Syekh Taqiyuddin. Masya Allah, beliau sangat terkenal kealimannya. Beliau mengambil thariqah dari Syekh Ahmad Sukairij. Apa yang terjadi? Awal-awalnya istiqomah di dalam berthariqah at-tijaniyah. Tapi karena dengan godaan setan, ya, godaan dunia datang gak kuat, akhirnya keluar dari thariqah tijani. Bahkan beliau ini membuat ataupun mengarang kitab yang isinya menjelek-jelekan thariqah tijani. Ini orang yang alim. Emang yang namanya ilmu ini para ikhwan akhwat sekalian, ini si malakama. Ilmu kalau benar, ya, ini akan membantu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang nggak kuat, ilmu bisa menjadi hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sedikit tapi benar-benar bermanfaat, ini lebih baik daripada kita punya ilmu yang banyak seluas samudra tapi na'udzubillah tidak bermanfaat, tidak nafi. Jadi ini semua para ikhwan sekalian pelajaran buat kita, nggak ada jaminan. Apalagi kalau kita menggampangkan yang namanya wazifah berjamaah, masya Allah. Ya, Asy-Syarif Thohir itu pernah menyampaikan kalau seandainya kita para ikhwan 3 kali, ya, 3 kali berturut-turut meninggalkan wazifah berjamaah tanpa adanya uzur syar'i, itu wajib talqin ulang itu. Itu saking benar-benar berpegang teguh kepada aturan. Itu saking takutnya kita. Karena bagaimanapun keseriusan kita para ikhwan akhwat sekalian di dalam berthariqah at-tijaniyah ini,
bisa terlihat dari bagaimana kita berusaha untuk berwazifah jamaah. Ini yang paling penting. Ya, jangan sampai kita bertahun-tahun di dalam Thariqat Tijaniyah, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun kemarin ya, Ustaz Mustafa. Ada yang 15 tahun di dalam Thariqat Tijaniyah, Masya Allah. Bisa dihitung kapan dia wazifah berjamaah, 15 tahun. Nah, ini tentunya jangan sampai terjadi kepada kita para ikhwan akhwat sekalian. Jadi yang kedua, kalau kita ingin berhasil di dalam Thariqat Tijaniyah, kita jangan sampai merasa aman untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya setan, yang namanya iblis 24 jam non-stop. Non-stop 24 jam non-stop. Setiap hembusan nafas kita selalu mengganggu kita, dari depan kita, dari belakang kita, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, mengganggu kita, menggoda kita agar kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan iblis. Tapi kalau kita yang berpegang teguh dalam aturan-aturan zikirnya kita jaga, lazim, wazifah, hailalah, semuanya kita jaga, maka insya Allah kita punya benteng yang kuat. Ini yang gampang kena ini, ya, yang gampang tergoda ini, yang wazifahnya belentang-belentong, ya, hailalahnya juga kadang-kadang dia lakukan. Nah ini. Tapi kalau yang benar-benar berpegang teguh, benar-benar taat kepada aturan-aturan, maka insya Allah punya benteng yang kuat. Sekuat apapun setan iblis menggodanya, insya Allah aman. Akan dibantu dengan Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani. Ada sebuah kisah yang cukup masyhur di kalangan orang-orang yang memperdalam ilmu tasawuf pada zaman sekalian. Suatu hari ada orang yang sangat alim, yang soleh, ini sedang mengalami sakaratul maut, mau meninggal dunia. Orang-orang yang berada di sekitar alim, orang alim ini memandu beliau agar mengucapkan la ilaha illallah. Jadi memang di kampung kita, baik di Jakarta dimanapun ya, yang biasanya itu kalau ada orang mau meninggal dunia, ya itu kita diminta, ya dianjurkan oleh Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi tuntun orang yang mau meninggal dunia ini mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Nah ini orang-orang yang berada di sekitar orang alim ini, orang soleh ini membantu beliau agar mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi karena bibir beliau sudah kaku, sudah beku, udah nggak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah lewat lisannya, lewat bibirnya. Diucapkan kata la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah lewat hatinya. La ilaha illallah, ini nggak bisa orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian apa yang terjadi? Iblis datang menggoda. Masya Allah. Jadi yang namanya iblis dari kita lahir, ya, sampai kita mau meninggal dunia, itu mengganggu kita, menggoda kita. Kita mau wirid juga, ya, mau datang ke wazifah berjamaah, ada aja alasannya. Ustaz, saya nggak bisa hadir ini ke wazifah berjamaah. Kenapa ya Bang? Nanti banyak masalah. Justru kalau kita banyak masalah, para ikhwan akhwat sekalian, kalau banyak masalah, datang hadir wazifah berjamaah, maka insya Allah masalah kita akan ada solusi. Pasti. Ini kadang-kadang kita ada masalah sedikit aja, ya nggak mau hadir wazifah. Kita nggak hadir wazifah, itu malah masalah kita tambah besar, tambah banyak. Bahkan itu bisa lepas kita sedikit demi sedikit. Karena yang namanya Ikhwan Tijaniyah, yang ikatannya lepas dari Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, ini salah satu penyebabnya karena mengentengkan, menggampang-gampangkan, meninggalkannya dari wazifah berjamaah para ikhwan sekalian. Nah, iblis datang menggoda. Iblis datang menggoda. Kata iblis kepada orang soleh ini, wahai hamba Allah, angkat jari-jari kamu. Angkat jari-jari kamu
agar orang-orang yang berada sekitar kamu ini tahu kalau kamu ucapin la ilaha illallah. Jangan lewat hati aja. Kalau lewat hati ini orang-orang nggak tahu. Percuma kamu angkat. Tuh Masya Allah. Itu kan tipis banget itu. Jadi disuruh angkat. Kalau disuruh angkat artinya nanti orang-orang lihat itu namanya jadi riya. Jangan lewat hati aja. Angkat jari-jari kamu biar orang-orang ini tahu nih kalau kamu ucapin la ilaha illallah. Itu maknanya para ikhwan akhwat sekalian. Masya Allah, begitu tipisnya itu iblis menggoda kita. Jadi iblis, setan akan berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara. Pengennya kita maksiat, pengennya akhir hidup kita ini su'ul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cita-cita iblis. Nah kemudian karena ini orang soleh, orang alim juga, beliau menjawab bisikan iblis ini, wahai hamba Allah yang terlaknat, pergilah engkau dari hadapanku. Pergilah engkau dari hadapanku. Sesungguhnya aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusan aku dengan orang lain. Orang lain mau tahu atau tidak aku mengucapin la ilaha illallah, ini nggak penting. Yang penting Allah sudah tahu. Itu jawaban orang soleh. Wahai makhluk Allah yang telah, pergilah engkau dari hadapanku. Sesungguhnya aku akan menghadap kepada Allah. Tidak ada urusan aku dengan orang lain. Mereka mau tahu atau tidak aku mengucapkan la ilaha illallah, nggak penting buat aku. Yang penting Allah sudah tahu. Dengan jawaban semacam ini dijelaskan dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Jufri, ya. Itu ada 70 ulama, 70 orang alim digoda digoda oleh setan, oleh iblis, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang alim yang soleh ini selamat dia, karena menjawab seperti itu. Orang kalau meninggal dunia dalam keadaan riya kepada Allah, berarti meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Nah ini para ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dalam tarekah kita ada 2 salawat yang kita agungkan, yang kita andalkan. Salah satunya adalah salawat Fatih. Nah salawat Fatih ini para ikhwan akhwat sekalian, salah satu kelebihannya orang yang mendawamkan salawat Fatih walaupun satu kali, sehari sekali salawat Fatih dia baca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sehari sekali. Besok baca lagi sehari sekali. Itu jaminannya tidak akan meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan keterangan dari guru kita Sayyidil Walid Abu Ya Habib Ja'far, kalau belum husnul khatimah belum meninggal dunia. Kalau belum husnul khatimah belum meninggal dunia. Jadi jaminannya luar biasa. Yang para muhibat sekalian, kalau benar-benar kita ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, maka dawamkanlah, bacalah, amalkanlah salawat Fatih. Alimun nas bi salatil Fatih lima ughliq liyamutu alal iman. Guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani, bahkan saya dengar dari ceramahnya guru kita Syekh Misbahul Anam, bahwa Syarif Tauhid mengatakan ini alimun nas ini bukan dari Syekh Ahmad At-Tijani, tapi dari Rasulullah SAW. Alimun nas bi salatil Fatih lima ughliq liyamutu alal iman. Ajarilah ya manusia, tuntunlah manusia untuk mengamalkan, mendawamkan salawat Fatih agar matinya membawa iman, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ada seorang tabi'in yang cukup masyhur yang bernama Ahnaf bin Qais. Beliau mengatakan hakikatul haya
hiya al-bahsu an husnil khatim. Jadi hakikat hidup yang kita jalani saat ini, detik ini, di dunia ini adalah bagaimana caranya kita mendapatkan husnul khatim. Ini yang penting para ikhwan akhwat sekalian. Tapi insya Allah ya, jangankan ikhwan akhwat tarekat Tijani, orang yang mengambil, yang misalnya muhibin, mengamalkan salawat fatih tidak masuk dalam tarekat Tijani, dia dawam membaca salawat fatih satu hari misalnya satu kali, itu jaminannya wafat dalam keadaan husnul khatim. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilahnya dan tidak bisa dinalar dengan akal pikiran kita. Di dalam kitab Rimah dijelaskan bahwa salat fatih adalah amrun ilahiyun la madkhala fihi lil uqul. Bahwa salat fatih ini para ikhwan akhwat sekalian adalah pemberian Allah yang luar biasa kepada kita umat akhir zaman. La madkhala fihi lil uqul, enggak bisa dinalar dengan akal. Dan setiap orang pengamal salat fatih ini punya pengalaman spiritual masing-masing. Betul enggak? Betul enggak? Punya pengalaman masing-masing. Ada salah seorang jamaah saya yang tinggal di daerah Depok BJ, itu 3 kali ya beliau mengamalkan salat fatih, belum masuk ke tarekat Tijani. Beliau dawamkan salat fatih sehari, dia baca itu 10 kali ya. Itu 3 kali rumahnya ini terbakar, api sudah besar. Tapi tiba-tiba ada orang nggak dikenal pakaian putih itu memadamkan api tersebut, dan itu terjadi 3 kali. 3 kali. Cuma kita jangan ini apa coba-coba ya. Nanti kita pulang ke rumah ya, kemudian kita bakar itu rumah. Nah ini para ikhwan sekalian. Jadi fadilahnya, keutamaan dari salat fatih ini luar biasa. Dan satu-satunya tarekat al-mu'tabarah ya di dunia ini yang mewajibkan kepada murid yang membaca salat fatih, yaitu tarekat at-tijaniyah. Karena yang namanya salat fatih ini adalah laisa min ta'lifil bashar, bukan buatan manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya mudah-mudahan kita semua para ikhwan akhwat muhibin muhibat yang masih muhibin, yang masih muhibat kepada tarekat Tijani, mudah-mudahan Allah takdirkan bisa masuk ke dalam tarekat Tijani. Dan kita semua yang sudah masuk talqin, mengambil sumpah, mengambil janji di dalam tarekat Tijani, mudah-mudahan kita semua istiqomah, kita tunduk, kita patuh di dalam tarekat Tijaniyah ini, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan bertarekat At-Tijaniyah.